Kalau memang Kang Deddy Mulyadi sudah mulai makin populer, makin dicintai rakyat, ya itu konsekuensi orang berbuat baik. Itu konsekuensi dari politisi yang jujur, yang Dan kalau mau jujur, disinilah kebodohan negara. Di mana bodohnya negara? Dia punya. Selamat datang kembali di channel Satrio Bushido Library. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus mendukung channel ini untuk tetap berkembang. Hari ini saya membuat konten ini dalam keadaan tergesa-gesa karena begini. Atas pernyataan Kang Deddy Mulyadi, dia menyatakan bahwa disinilah kebodohan negara. Nah, konteks itu dia sampaikan pada saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian LHK. Dan kita juga sudah upload video itu 1 hari yang lalu, bahwa memang banyak tanah-tanah negara yang dikuasai oleh pihak swasta untuk mengeksploitasi. Apakah itu pasir, apakah itu batu, tetapi ini dijual kembali kepada pemerintah oleh si pihak swasta. Ini yang konteks yang dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tapi ada satu komentar yang menurut saya itu perlu saya jawab, meskipun sebenarnya di dalam kolom komentar sudah saya jawab, dan ada sekitar 57 juga teman-teman subscriber atau yang menonton video itu telah menjawab juga. Nah, komentarnya kira-kira seperti ini. Ngomong apa Deddy ini, kamu dari Partai Golkar kan? Zaman Golkar berkuasa orang Cina mau apa aja Golkar dan Soeharto mengamini aja. Sekarang Deddy menyalahkan negara. Mikir lu Deddy. Nah, itu komentarnya. Menurut saya ini perlu saya jawab karena ini sepertinya menurut penilaian saya sudah mulai banyak orang yang ingin menjatuhkan atau yang ingin mendowngrade popularitas Kang Deddy Mulyadi setelah kita terus melakukan kampanye-kampanye untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas beliau. Nah, itu mungkin konsekuensi akan terjadi ya ketika tokoh-tokoh yang jujur, tokoh-tokoh yang lurus, tokoh-tokoh yang benar-benar ingin bekerja untuk bangsa ini akan diserang oleh haters seperti komentar yang di atas tadi. Menurut saya komentar seperti ini sangat penting dijawab agar tidak terjadi sesat pikir bahwa seolah-olah seperti yang dia sampaikan, Golkar dan Soeharto berkuasa, ada kemudahan-kemudahan terhadap etnis tertentu atau ada kebijakan-kebijakan yang salah yang menyebabkan kerusakan-kerusakan lingkungan. Kan begitu kira-kira pernyataannya. Tapi saya mau jawab berdasarkan data agar tidak asal bunyi atau agar bisa diluruskan cara berpikirnya. Karena cara berpikirnya itu termasuk sesat. Jadi ada 4 hal yang ingin saya sampaikan sebagai tanggapan dari komentar itu. Ya terserah teman-teman mau bilang saya membela Kang Deddy Mulyadi, ya terserah. Tapi saya membela yang benarnya seperti apa gitu. Ya. Yang paling pertama, Kang Deddy Mulyadi resmi jadi politisi Golkar. Kalau misalkan mengkaitkan antara kekuasaan Orde Baru dengan Kang Deddy Mulyadi sebagai politisi Golkar dianggap orang yang bertanggung jawab di masa lampau atau dianggap orang juga yang bagian melakukan pengerusakan itu, saya mau sampaikan begini. Kang Deddy Mulyadi secara resmi menjadi politisi Golkar itu adalah ketika pertama sekali menjadi anggota DPRD Purwakarta, yaitu di tahun 1999. Nah, kalau usianya Kang Deddy sekarang itu 50 tahun, maka di 99 sekitar usia 28 tahun lah, atau kira-kira 27 sampai 28 tahun. Dia menjadi anggota DPRD Purwakarta dan secara sah menjadi politisi Partai Golkar. Kalau kita lihat sejarah, Golkar dan Orde Baru itu berkuasa sampai kapan? Sampai tahun 1998. Ya kan? Artinya kalau berdasarkan komentar itu bahwasanya di zaman Golkar dan Soeharto berkuasa, ya berarti Deddy Mulyadi belum jadi politisi Golkar. Itu kan prinsipnya kan begitu. Nah, kalau misalkan itu menyatakan bahwasanya lu dulu waktu berkuasa Golkar sama Soeharto berkuasa lu nggak berbuat apa-apa atau lu yang ngasih keringanan begini-begini, apa hubungannya dengan Kang Deddy Mulyadi? Orang Kang Deddy Mulyadi aja di situ masih dibilang ya masih sebagai kader biasa lah gitu, belum memiliki jabatan struktural di Partai Golkar. Kan itu. Jadi logika ini menurut saya nggak benar cara berpikir ini.
Kalau kita lihat tahun kekuasaan Orde Baru, yaitu berakhir di 98, tetapi Deddy Mulyadi menjadi politisi Golkar di tahun 1999, artinya Kang Deddy Mulyadi itu adalah Golkar pasca Orde Baru. Politisi yang masuk Golkar atau menjadi politisi Golkar setelah tidak ada lagi dominasi atau setelah runtuhnya Orde Baru. Jadi apa hubungannya? Kalau menyalahkan dia tidak berbuat apa-apa gitu loh. Nah itu satu. Terus yang kedua, yang mengomentari KDM berpikir keliru. Kenapa saya bilang keliru? Kang Deddy Mulyadi itu seperti yang kita sampaikan itu, dia oke lah, katakanlah dia di 98 sudah menjadi kader Golkar, ya. Tapi resmi secara politisi kan dia di tahun 99. Katakanlah dia anggota biasa Partai Golkar. Nah, logikanya di mana sebagai anggota biasa tidak memiliki jabatan politik bisa merubah kebijakan yang dikeluarkan oleh Soeharto dan Partai Golkar pada saat itu? Dari mana jalannya? Ya kan? Jadi cara sesat berpikir seperti ini harus kita luruskan, bahwa jangankan kader biasa yang mungkin hanya memiliki kartu anggota di tahun di mana di tahun-tahun masih berkuasanya Orde Baru itu bisa merubah sebuah keputusan atau sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh DPP misalkan, atau yang dikeluarkan oleh Soeharto. Gimana ceritanya gitu? Sedangkan sekarang saja banyak kok, walaupun sudah jadi presiden, sudah jadi menteri, sudah jadi kepala daerah, banyak kok yang hanya menjalankan instruksi partai. Banyak kok yang harus hanya menjalankan kemauannya ketua-ketua umum atau elit-elit partai. Banyak kok. Jadi tidak mungkin dia bisa merubah kebijakan Soeharto atau merubah kebijakan Orde Baru. Dia hanya sebagai kader biasa di Purwakarta sana, bro. Ya kan? Oleh karena itu, sesat pikir seperti itu, ya jangan terlalu emosional lah. Kalau memang Kang Deddy Mulyadi sudah mulai makin populer, makin dicintai rakyat, ya itu konsekuensi orang berbuat baik. Itu konsekuensi dari politisi yang jujur, yang apa adanya, terus terang. Ya kan? Karena Kang Deddy Mulyadi itu orang yang tidak suka polesan-polesan, enggak, tapi dia ngomong oke, tindakan juga oke. Jadi ya jangan disamakan dengan petugas-petugas partai yang lain. Oke, mungkin itu yang kedua. Yang ketiga, Deddy Mulyadi model politisi yang patut didukung. Dari poin ketiga ini, saya tetap menghargai komentar dari teman yang di atas tadi yang saya pin itu, bahwa memang ya kita harus akui ada kerusakan-kerusakan, ada kebijakan-kebijakan yang salah, ada kebijakan-kebijakan yang tidak adil di masa pemerintah Orde Baru. Saya hargai pendapat itu, dan menurut saya ya dia mengerti sejarah itu, walaupun bahasanya itu terlalu ya tidak melihat konteks. Tapi bagi saya yang paling penting itu adalah Kang Deddy Mulyadi itu ya contoh politisi atau politikus yang patut ditiru atau patut diteladani. Kenapa saya bilang demikian? Kang Deddy Mulyadi dia berlaku jujur atas situasi yang ada. Dia kan jelas bahwasanya dia katakan itu sudah terjadi cukup lama. Walaupun itu mungkin senior dia di partai yang melakukan itu, atau dari partai dia juga di masa lampau, tapi dia terbuka jujur mengakui bahwasanya memang itu terjadi, dan dia tidak menutup-nutupi kebijakan yang salah itu. Bahkan dia dengan tegas menyatakan agar Menteri Siti Nurbaya punya legacy untuk menghentikan itu penguasaan-penguasaan lahan dan penguasaan-penguasaan material tambang yang dikelola secara bodoh itu, yang dikelola dengan cara kebodohan negara itu. Mungkin biar lebih jelasnya, coba tonton kembali pernyataan Kang Deddy Mulyadi, konteksnya dan cakupannya seperti apa. Bu Menteri, hampir seluruh areal penambangan batu, pasir, dan apapun jenisnya, itu hampir semuanya, apalagi di Jawa, tanahnya tanah negara. Apakah statusnya tanah kehutanan atau tanah perhutani? Dan kalau mau jujur, disinilah kebodohan negara. Di mana bodohnya negara? Dia punya aset gunung batu, dia punya aset pasir,
kemudian dikelola oleh swasta dijual ke proyek-proyek pemerintah. Dibikin untuk jalan tol, jalan-jalan kabupaten, jalan desa gitu kan. Padahal kalau mau negara yang ngelola itu dibangunkan untuk fasilitas negara. Tetapi karena itu sudah terlanjur, sudah sejak zaman dulu berlangsungnya, karena Bu Menteri yang sekarang ini ingin ada legacy untuk anak cucunya, dan saya yakin betul, dan saya udah lihat cucu Ibu Menteri itu sangat sayang sama hutan, maka Bu Menteri akan mengeluarkan kebijakan, yaitu keputusan untuk menghentikan seluruh penambangan di area tanah kehutanan dan termasuk tanah perhutani. Dan itu akan menjadi jalan Bu Menteri menjadi pahlawan lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia. Dan selanjutnya siapa mau nambahin lagi? Bapak silahkan. Oke, mungkin sudah tonton dan sudah jelas konteks pembicaraannya. Jadi biar nggak sesat lagi, kalau masih kurang tonton berkali-kali nggak apa-apa. Tanggapan yang keempat kira-kira seperti ini. Apa yang dilakukan partai-partai pasca Orde Baru? Di poin 4 ini, dan ini poin yang terakhir, banyak partai mengklaim diri, partai reformasi lah, partai pasca Orde Baru lah, atau partai yang selama ini kejepit di zaman Orde Baru dan tiba-tiba dia bisa bebas sekarang lah. Banyak yang mengklaim begitu ya. Nah, tapi apa yang mereka lakukan? Atau coba tunjukkan sama saya politisi yang pasca Orde Baru itu yang memang bisa selevel dengan Kang Deddy Mulyadi, cara berpikir, karir politik, dan cara dia untuk memperjuangkan rakyat. Coba tunjukkan sama saya. Atau dalam konteks yang spesifik dalam pembicaraan yang dia katakan itu, ya kalau mau jujur ini kebodohan negara dalam mengelola asetnya, siapa orang yang berani sekonsisten Kang Deddy Mulyadi bicara lingkungan? Mana dari politisi-politisi atau dari partai-partai yang menyatakan dirinya itu partai reformasi atau partai yang lahir setelah Orde Baru? Coba tunjukkan sama saya. Yang mana? Ya tetap sama aja, orang ditangkap korupsi lah, balakan bansos digasak, mungkin Anda tahu juga. Ya kan? Bansos digasak di masa pandemi. Ya kan? Saya bukan mau menempatkan Golkar itu bersih-bersih amat, enggak, pernah juga kadernya, ketua umumnya bahkan di penjara gitu loh. Tapi kalau menempatkan partai-partai ini sebagai dasar untuk menjas seorang politisi, atau partainya kita anggap sebagai masalah di masa lampau, terus semua orang yang terjun atau yang mau berjuang untuk memperbaiki bangsa ini harus kita jas itu sama busuknya dengan masa lampau, itu kan pemikiran yang keliru. Kalau begitu nggak ada politisi dong yang bisa dipercaya, atau nggak ada politisi dong yang benar. Orang semua partainya pernah kok kejadian yang sama, iya nggak? Jadi kalau misalkan lu bangga banget, misalkan partai lu itu partai yang besar atau ada setelah Orde Baru, tunjukkan deh yang mana yang dikerjakan partai lu, atau tokoh politik dari partai lu itu yang dikerjakan atau yang diperjuangkan terhadap persoalan lingkungan yang makin parah sekarang ini, atau persoalan penguasaan lahan negara oleh pihak-pihak swasta yang keliru dalam pengelolaannya. Coba tunjukkan yang mana yang pernah bersuara. Gak usahlah tindakannya seperti Kang Deddy Mulyadi sampai turun ke bawah, blusuk terus, berjuang lewat YouTube, berjuang lewat mediasi, berjuang dengan rapat-rapat kebijakan di DPR RI. Gak usah seperti itu. Yang pernah ngomong aja mana? Coba tunjukkan sama saya lah yang pernah ngomong konsisten dari setiap pertemuan membahas masalah ketimpangan pengelolaan lahan atau masalah problem-problem lingkungan. Nah, ini tanggapan saya, 4 poin ini sebagai tanggapan saya sekaligus meluruskan ya cara berpikir teman yang memberikan komentar itu. Mudah-mudahan Anda bisa paham apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan banyak orang makin paham bahwa kalau kita terus bersandar pada partai, kalau terus kita menilai segala sesuatu itu berdasarkan partai, maka tidak ada politisi yang benar. Sebab semua partai politik hampir semuanya pernah berkasus, nggak ada yang enggak. Kecuali yang belum ikut pemilu, nggak tahu lah ya, atau yang masih mau berdaftar ikut di 2024 nanti. Oleh karena itu, sosok Kang Deddy Mulyadi menurut saya bukan hanya soal sosok dia sebagai orang Golkar, dan lebih pada individunya, karakternya, cara berpikirnya, konsistensinya, itu yang menurut saya adalah pilihan tepat. Ya partai sebagai kendaraannya is oke aja. Tetapi itu pun partainya dia sudah masuk pasca Orde Baru, artinya bisa dibilang nih Golkar baru lah. Ya, dan memang ya menurut saya Kang Deddy Mulyadi orang yang berwawasan luas, realistis, konsisten, dan unik.
keunikannya itulah yang buat saya terpikat. Terima kasih kalau Anda telah mencermati video ini, dan kalau ada juga membagikan, terima kasih juga. Mudah-mudahan seperti apa yang saya niatkan tuh, mudah-mudahan suatu saat Kang Deddy Mulyadi masuk dalam radar survei untuk capres atau tokoh potensial di 2024. Sampai bertemu kembali. Cheers.